Ele, ada Ak Boris. Ngapain pagi-pagi? Ini bikin kopi. Oh, bikin kopi. Bagus, Enggak. bagus. Sudah bangun, Pak, jam segini. Ah, Bapak jam segini bangun sengaja ngebangunin kalian itu subuh-subuh dengan doa supaya kalian itu ingat Tuhan. Dengan doa. Iya. Ini kos-kosan loh, Pak, bukan pesantren. Loh. Kos-kosan bukan pesantren. Ini loh, kamu pakai peci, pakai sarung. Kamu pertahankan supaya kosan ini tuh seperti pesantren. Oh, Ngerti iya. toh? Oh iya juga ya, Pak. Ah, Ya udah bagus lah, Pak ya. Bangunin anak-anak Bagus. juga pada Oke, telat oke, bangun oke. siang. bener lah. Oh iya ya. Bagus lah. Ya udah bagus, Pak lah. Lanjutkan ya. Dah. Bagus, Pak. Kok agak lain kosanku pagi hari ini ya? Biasa kalau pagi, Bambi udah nyanyi-nyanyi. Si Boris udah beberes. Si Boris nyapu di depan, Acong jualan. Kadang-kadang pun si Yusuf udah di sini ya bakal baca buku. Kok kayak sunyi kali. Kayak ada yang lain walaupun mungkin kadang-kadang suka merepet aku. Perkara anak-anak itu berisik. Tapi kalau sepi kayak gini udah kayak rumah hantu kurasa. Nggak betul ini. Sedikit dulu lah. Ih, cantik kali aku kayak Lucinta Luna. Anza Gabriela, na. Duduk sini. Dedi lagi ngapain? Enggak. Jadi lagi ngebuat ini aturan kos-kosan. Ngapain dibuat nih Kamu mau dengar nggak? Aturan pertama, bangun itu harus subuh. Dan yang kedua, jangan hutang. Tuh, kamu sering hutang-hutang. Nggak boleh. Nah, yang ketiga ini, Dedi bingung. Apa ini kira-kira yang cocok? Itu kan si Bambi. Bambi tahu kan si Bambi? Bambi. Iya, Bambi. Dia suka kali nyanyi yang gak jelas. Nyanyi nggak jelas. Iya, Dedi. Terus dia nyanyinya dari telinga. Ribut tiap hari. Bising. Dedi tahu lah anak Dedi ini orang kaya nggak biasa dengar keributan. Masa dengar suara keributan apalagi nyanyi yang nggak jelas itu. Dasar. Oke, berarti yang ketiga, Bambi dilarang nyanyi. Bambi dilarang nyanyi. Mampus. Ini aja udah ribet, lagi ada lakinya. Pakai ribet. Nah, yang keempat ini, ada lagi nggak? Yang keempat ini, kita harus banyak buat aturan kosan. Nah, Butet ada ide, Dedi. Apa? Butet. Gimana? Dancing TikTok. TikTok. Fakta. Orang yang terlalu baik itu biasanya berbahaya, tahu nggak? Tentu baik buat mereka, baik buat kita juga. Ya sama suami istri. Pusing liatnya. Sayang. Kenapa? Aku nggak suka dengan cara-cara kamu kayak gini. Dengan cara apa? Ya dengan cara kamu ngatur-ngatur anak-anak kosan. Bukan mengatur, sayang. Aku itu cuma pingin kosan kita itu rapi, bersih. Aku tahu paham maksud kamu. Aku mengerti maksud kamu. Tapi aku mau kasih tahu sama kamu ya. Kalau misalkan kamu mau ngatur, ya udah sekedarnya aja. Ya is oke kan, aku mengatur, aku bukan mengambil. Aku nggak pernah bilang kamu ngambil. Aku nggak pernah nuduh kamu mencuri. Tapi aku nggak suka dengan cara kamu. Ingat ya, kos-kosan ini kita bentuk sebagai bentuk. Bagaimana caranya memperlakukan mereka sebagaimana keluarga. Waktu kamu nggak ada, aman. Semuanya aman. Kamu lihat, ada nggak anak-anak kosan sekarang berkeliaran? Yang biasanya kos-kosan ini rame, jadi sepi. Dan aku nggak bisa melihat aktivitas mereka. Dan aku juga nggak tahu hati dan perasaan mereka bagaimana dengan perlakuan-perlakuan kamu.
It's okay, aku ngerti apa maksud kamu sayang. Cuman di sini aku itu pingin menyatuin anak-anak kosan di sini menerima kamu itu lebih baik lagi. Aku mengerti cara kamu, tapi aku tidak membenarkan cara kamu. Kalau kamu mau mereka untuk kumpul sama kamu, harusnya kamu meng-hire mereka, kamu ajak mereka, care sama mereka, bukan malah memberikan peraturan-peraturan yang belum tentu mereka bisa terima. Ya harus bisa dong sayang. Harus bisa kayak mana? Tidak semua orang yang kamu perlakukan kayak gitu bisa menerima. Jangan marah-marah sayang. Ingat, ini kosan aku, bukan kosan kamu. Ya ini kosan kamu, ini kosan aku juga. Karena kenapa? Kamu dan aku itu sedang menyatu. Kita suami istri. Bagaimana kita untuk supaya anak-anak itu lebih sportif di dalam kosan ini. Harus rapi, harus bersih. Itu sayang, itu cuman. Kamu gak usah bawa-bawa kita suami istri. Ya, selama kamu pergi, aku bisa hidup sendiri ngegedein butet sampai aku punya kos-kosan kayak begini. Kamu gak usah bawa-bawa itu karena aku tidak pernah mau tahu itu dan aku pun tidak pernah mengharapkan kamu untuk balik ke kosan ini. Ya is okay, aku pergi itu cuman cari duit, cari uang. Untuk siapa? Untuk kamu juga. Cari untuk uang. ngegedein kos-kosan kita ini supaya kos-kosan kita ini lebih maju, lebih bagus. Cari uang kamu bilang. Ya, aku cari uang. Sekarang aku tanya sama kamu. Selama 2 tahun itu kamu pergi, kemana uang yang udah kamu bilang kau cari uang tadi? Gak ada. Aku harus hidup sama butet dan hasil kos-kosan ini. Dan aku rasa kos-kosan ini adalah kos-kosan yang berarti buat kami, kehidupan kami tanpa kamu. Sabar, sayang. Kamu bilang gimana uangnya? Nanti aku akan kasih kejutan surprise untuk kamu. Di mana uang itu? Makanya kamu jangan marah-marah. Kita bisa bicarakan, kan? Sayangnya, aku simpan kok uangnya. Aku simpan. Aku kasih tau sama kamu ya. Sejak awal kita kenal, dari awal kita pacaran, sampai akhirnya kita menikah, dan akhirnya kamu pergi tanpa rasa tanggung jawab, dan aku membesarkan butet, aku udah tahu karakter kamu. Jadi tolong jangan kasih angin segar ke aku, karena aku tidak mau dengar kata-kata itu lagi. Bersakit-sakit dulu, sayang. Atur kosan ini sesuai dengan yang kamu mau, tapi kalau kos-kosan ini hancur, urusan kamu sama aku. Oke, akan aku atur, sayang. Ini akan lebih baik sebelum kamu mengaturnya. Haya, kenapa pula macam ini? Pula lah. Oh. Haya Pak Lobet. Oh, Ini kenapa lo? Saya di sini jualan bukan ngepel mah. tak apa. Kamu ngepel aja dulu. Sono bersihin, sebelah sini bersihin. Sudah lo. Cuma tinggal sedikit ini saja. Oke. Nanti kita bahas di depan. Oke? Shh, jangan berisik. Kamu ngepel aja dulu. Haya, yelah. Kamu bilang mau ngerapiin, rapiin. Ngapain malah duduk di sini? Diam, sayang. Aku ngelakuin ini yang terbaik. Karena aku pingin kos-kosan ini seperti keluarga kita sendiri. Kalau kamu nganggap mereka seperti keluarga, kamu perlakukan dong ke keluarga. Ya, itu yang akan aku lakuin. Apa? Ya udah bersihin. Sekarang, ngapain kamu cuma nontonin aja? Tapi itu yang Udah jangan banyak ngomong, aku udah capek. Ya, aku bersih-bersih. Kalau emang kamu bantuin bersih-bersih sesuai dengan omongan kamu tadi, bersihin sekarang. Bantuin anak-anak. Oke, aku akan bersihin, sayang.